Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Anwar Fala. Saya di sini akan menjelaskan tentang pesantren dan afiliasinya dengan afiliasinya tarekat. Ya, saja. Yang pertama yakni pesantren. Pengertian pesantren yakni tempat asrama atau santri belajar mengaji atau biasa disebut dengan pondok pesantren yang berasal dari kata santri menurut kamus bahasa Indonesia. Pesantren ini menurut beberapa ahli termasuk John menyatakan bahwa kata santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. Kemudian dari ahli dari tokoh yang lain yakni C.C. Bird mendapat bahwa istilah ini berasal dari istilah sastri yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Nah, kata santri berasal dari kata sastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama ataupun buku-buku tentang ilmu pengetahuan. Nah, pondok itu kan dari pandangan dari orang Hindu, sedangkan menurut orang Islam, kata santri ini menurut bahasa Indonesia mempunyai dua pengertian, yakni orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, orang yang saleh. Kemudian yang kedua, orang yang mendalami pengajiannya dalam agama Islam. Pondok pesantren juga merupakan kata yang terdiri dari pondok dan pesantren. Kata pondok yakni kamar, gubuk atau rumah kecil yang dibagi dalam bahasa yang menekankan kesederhanaan. Kemudian dari bahasa Arab yaitu funduk yang berarti ruang tempat tidur, isma atau tempatnya sederhana. Nah, untuk kata pesantren berasal dari kata santri yang yang diawali kata pe dan akhiran an. Nah, ini pesantren yang berarti tempat tinggal pesantren gitu. Nah, kemudian kedua ini tarekat. Nah, secara terminologi pesantren menurut Kiai Haji Imam Zarkasih mengartikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok di mana kiai sebagai figur sentral, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwainya. Dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kiai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya. Next, kemudian tarekat. Tarekat sudah kita ketahui bahwa tarekat ini berkembang di Nusantara sejak pada abad 8, 7 dan 8 lah. Saya gitu. Nah, seiring berjalannya waktu tarekat ini berkembang melalui pondok pesantren. Tuh. Nah, tarekat sendiri itu mengajarkan bahwa tasawuf yakni mengajarkan bahwa syariat hanya peraturan belaka. Selanjutnya tarekatlah yang melakukan syariat itu sendiri ketika relasi dari keduanya itu terhubung dengan baik, hakikat dan muncul terhadap dirinya. Hakikat itulah yang akan memperbaiki keadaan atau awal. Sedangkan makrifat menjadi tujuan terakhir untuk mengenal serta mencintai Tuhan dengan sebaik-baiknya. Yaitu tujuan tasawuf. Ini mencintai Tuhan dengan sebaik-baiknya. Pada dasarnya, tarekat dengan mendekatkan diri dengan Allah agar dapat makrifah atau bahkan bisa bersatu istihad dengan Allah atau jali. Allah yang memiliki sifat yang suci, maka baru dekati oleh yang bersifat materi atau suci juga gitu kan. Oleh sebab itu, manusia, ruh atau jiwa manusia itu harus bersihkan terlebih dahulu, kemudian sifat yang kotor dibuang. Nah, agar bisa mendekati Allah itu dengan baik.
Bagaimana cara menjauhi sifat yang kotor tersebut? Dengan cara seorang manusia tersebut harus meninggalkan kenikmatan dunia dengan cara zuhud, warok, tawakal atau ridho. Nah, itulah makom-makom tasawuf agar bisa membersihkan diri dari sifat-sifat yang kotor tersebut. Nah, kemudian apa sih afiliasi pesantren dan tarekat? Nah, afiliasi ini kan kerjasama pesantren dan tarekat. Nah, bentuk tarekat yang berlaku di pesantren ini pertama tarekat yang diperhatikan menurut cara yang dilakukan oleh organisasi tarekat. Dan kedua, tarekat yang diperhatikan menurut cara-cara di luar kontrol organisasi tarekat. Nah, apa sih maksud dari keduanya tersebut? Nah, kan di pesantren diajarkan syariat tentang sholat, hukum-hukum sholat atau zakat dan lain-lain. Nah, tarekat di pesantren tersebut itu juga ikut andil dalam cara mereka melakukan pendekatan dengan Allah tersebut, seperti zikir ataupun eh, seperti yang dilakukan di pondok pesantren Suryalaya dengan tarekatnya, yakni tarekat Qadiriyah dan Naksabandiyah, yakni melakukan zikir setiap malam dengan cara mengkhusukkan diri, membersihkan diri itu. Nah, yang kedua yakni tarekat yang diperhatikan menurut cara dilakukan organisasi. Jadi ada juga eh, pondok pesantren tanda kutip salaf, yakni punya aturan sendiri dalam mempraktekkan amalan tarekat, tapi tidak memasuki tarekat. Jadi dia melakukan zikir seperti tarekat yang lain, tapi tidak termasuk dalam tarekat itu sendiri. Nah, itu saja dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila saya kurang jelas. Mungkin itu dari kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.